Pesan tunggal yang Arini kirimkan kepada Bima bisa menjadi pengakuan diam-diam bahwa ia tidak sanggup menolak daya tarik intelektual pria itu. Ia tahu batas yang sedang ia dekati, batas yang seharusnya tetap suci dan tak disentuh. Tetapi rasa ingin tahu tentang mengapa mereka begitu terhubung terasa jauh lebih kuat daripada rasa takut akan konsekuensinya. Mereka sepakat bertemu di kedai kopi Seruni, sebuah bangunan tua di kawasan kota tua yang direstorasi dengan gaya industrial modern. Nuansa teh maram, dinding bata ekspos, dan aroma kopi panggang membuat tempat itu terasa intim, seperti ruang aman yang tak bisa disentuh oleh hiruk-pikuk dunia luar. Bima tiba lebih dulu, duduk di sudut yang terpapar cahaya hangat. Ia tidak seperti sosok arsitek tegas di kantor. Malam itu ia memakai kemeja linen biru muda, membawa buku sketsa serta beberapa literatur tentang arsitektur Timur Tengahku. Nomor. Saat Arini tiba, ia sudah melepas blazer kerjanya, menyisakan blus putih sederhana dengan kalung salib kecil menghiasi lehernya. Kejujuran visual itu, iman yang ia bawa tanpa ditutup-tutupi justru memperkuat pesonanya di mata Bima. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Nona Arini, sapa Bima. Kali ini dengan senyum yang benar-benar mencapai matanya. Tentu saja, Pak Bima, topik kesempurnaan dan kekacauan itu membuat saya penasaran. Rasanya kita berdua punya masalah besar dengan definisi harmoni, balas Arini, suaranya lebih lembat daripada biasanya. Mereka memulai dengan diskusi teknis. Bima menjelaskan bagaimana arsitektur muslim memakai void dan repetisi geometri untuk menciptakan rasa rendah hati. Pola yang berulang itu mengingatkan manusia bahwa keindahan bukan berasal dari ego. Void itu ruang untuk mengakui bahwa kita kecil di hadapan Tuhan, ujar Bima. Arini mendengarkan dengan mata berbinar. Ia lalu menjelaskan konsep ruang adalah gatif dalam gereja tua. Ruang besar dan kosong itu bukan menekankan ketiadaan, tapi memberi tempat bagi anugerah yang tak terduga. Arsitektur menjadi wadah kehadiran Tuhan yang tak bisa diukur. Bima menyimpulkan dengan pelan, jadi kita sepakat bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kami memakai ketiadaan kami, kalian merayakan kemurahannya. Arini tertawa kecil. Kita berbicara bahasa yang sama, hanya dialeknya yang berbeda. Maka panggil aku Bima saja, kata Bima sambil mencondongkan tubuh. Dan kamu bisa panggil aku Arini, jawabnya, merasakan ada jarak formal yang akhirnya rantuh. Setelah itu, percakapan mereka berubah lebih pribadi. Mengapa kamu memilih filosofi kekacauan yang disengaja? Tanya Bima. Padahal kamu terlihat sangat terstruktur. Arini menatap kopinya. Saya dibesarkan dalam keluarga yang menuntut kesempurnaan iman. Tapi saya melihat ayah saya, yang sangat taat, sering tertekan oleh tuntutan itu. Iman seharusnya memberi ruang bagi kelemahan manusia. Jadi, saya meninggalkan celah dalam desain saya sebagai pengingat bahwa anugerah sering datang lewat kekacauan. Bima termenung. Aku sendiri takut pada kios. Ibu mengajarkan hidup harus lurus dan sempurna. Saya mencari ketenangan dalam struktur karena saya takut tersesat. Pengakuan itu bukan hal mudah bagi Bima. Arini mengetahuinya hanya dari cara Bima menurunkan suaranya. Untuk mengalihkan suasana, Arini menunjuk musik yang mengalun pelan. Lagunya minimalis, tapi seperti ada melodi yang hilang. Bima langsung tersenyum. Kamu suka band ini? Mereka jarang dikenal. Saya mendengarkan mereka saat merancang malam-malam. Arini ikut tersenyum lebar. Kita bahkan suka jenis musik yang sama. Saya kira saya satu-satunya orang yang menikmati suara yang sepi dan jujur seperti ini. Kesamaan itu membawa mereka pada hobi lain, fotografi arsitektur. Bima memamerkan foto monokrom bangunan tua, sementara Arini menunjukkan bidikan siluet di pintu gereja. Tanpa disadari, mereka bertukar akun media sosial khusus karya fotografi, langkah yang terasa jauh lebih intim daripada bertukar nomor telepon. Perlahan, malam itu bukan lagi tentang proyek, bukan pula tentang arsitektur. Itu tentang dua jiwa yang merasa dipahami secara mendalam. Meski berasal dari dunia iman yang seharusnya tak bisa bersentuhan. Arini, ujar Bima, suaranya kembali serius. Kita tahu latar belakang masing-masing. Banyak orang menganggap pertemuan seperti ini sudah melanggar batas. Arini menatapnya tanpa berkedip.
Aku juga merasakannya. Kita terhubung di tempat yang seharusnya penuh perbedaan. Dan itu membuatku merasa hidup. Bima meraih kartu nama pribadinya dan meletakkannya di meja. Aku butuh jalur komunikasi yang lebih mudah untuk proyek ini dan untuk kedamaian pikiranku. Arini mengambilnya, lalu memberikan kartu namanya. Anggap saja ini demi urgensi proyek, katanya. Yang keduanya T.